Halo teman-teman, selamat datang di ulasan rohani kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami salah satu momen transformasi paling luar biasa yang pernah dicatat dalam Perjanjian Baru, yaitu hari lahirnya Gereja Mula-Mula. Coba bayangin, ada sekelompok kecil orang biasa yang lagi ketakutan setengah mati, tiba-tiba berubah jadi satu kekuatan yang guncangin dunia. Rahasianya? Jelas bukan karena mereka tiba-tiba jadi hebat. Ini semua murni karena karya Roh Kudus. Yuk kita lihat gimana pesan sejarah ini ternyata relevan banget buat hidup kita sekarang. Nah, mari kita mulai dari fase awal yang sangat manusiawi ini. Dari rasa takut yang melumpuhkan, berubah jadi keberanian yang luar biasa. Coba deh posisikan diri kalian sebagai murid-murid Yesus waktu itu. Ditinggal pemimpin, diancam bahaya, secara manusiawi wajar banget kalau mereka ketakutan dan sembunyi. Tapi perhatiin apa yang terjadi sesudah hari Pentakosta. Mereka tiba-tiba punya keberanian yang nggak masuk akal buat bersaksi tentang Kristus. Ini ngasih tahu kita satu hal yang sangat penting. Pelayanan atau hidup Kristen itu nggak akan pernah bisa jalan kalau cuma ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita benar-benar butuh campur tangan Tuhan. Dan peristiwa epik ini terjadi tepat pada hari Pentakosta. Buat konteks aja, angka 50 di sini merujuk ke perayaan Yahudi yang diadain tepat 50 hari sesudah Paskah. Waktunya itu loh, presisi banget. Secara historis, saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia lagi ngumpul semua di Yerusalem. Tuhan sengaja milih momen yang paling pas ini buat menggenapi janjinya. Tapi tunggu dulu, sebelum kuasa itu turun, ada satu fondasi penting yang harus disiapin. Mari kita bahas tentang betapa dahsyatnya kuasa dari sebuah kesatuan. Teman-teman, Roh Kudus itu nggak bekerja di tempat yang penuh perpecahan. Dia bekerja di dalam hati yang bersatu. Jauh sebelum hari Pentakosta, Yesus sendiri udah berdoa khusus buat murid-muridnya. Di Yohanes 17, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesatuan itu bukan sekedar bonus atau hal yang nice to have ya. Kesatuan adalah syarat mutlak supaya dunia bisa melihat kasih Kristus lewat kita. Dan luar biasanya, doa itu beneran terwujud. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dicatat dengan jelas kalau semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini bukan cuma soal ngumpul bareng di satu ruangan fisik loh, ini nunjukin ketaatan total dan kesatuan roh mereka. Mereka sabar nunggu bareng-bareng, sehati, sejiwa, persis seperti yang Yesus perintahkan. Terus, apa hubungannya buat keseharian kita? Kesatuan itu aplikasinya super praktis. Di rumah, itu artinya kita saling ngehargain dan jadi pembawa damai, bukan pemicu ribut. Di gereja, berarti kita saling dukung pelayanan dan ini yang penting, stop gosip yang cuma ngerusak komunitas. Di masyarakat, kita tunjukin kerendahan hati. Sering banget kesaksian kita itu hancur cuma gara-gara ego. Padahal, harmoni dalam keseharian kita lah yang paling bersuara nyaring tentang siapa Kristus. Oke, sekarang kita masuk ke momen puncaknya. Waktu Roh Kudus turun, ada fenomena fisik yang luar biasa, pakai analogi angin dan api. Tanda fisik pertama yang muncul adalah bunyi tiupan angin yang keras banget. Ini dalam banget maknanya. Dalam bahasa Ibrani, kata ruach itu artinya roh, napas, atau angin yang jadi simbol kehidupan baru dan kuasa Tuhan. Kalian ingat kisah Nabi Yesekiel? Di situ napas Tuhan berembus ke tulang-tulang yang udah kering kerontang dan ngasih kehidupan baru. Nah, angin Pentakosta ini juga sama. Dia ngembusin napas kehidupan rohani yang super dahsyat ke dalam gerejanya. Tanda yang kedua, lidah-lidah seperti api. Di Alkitab, api itu lambang kekudusan dan kehadiran Tuhan, kayak waktu Musa ngelihat semak belukar yang menyala itu loh. Tapi api itu juga sifatnya menyucikan. Roh Kudus datang bukan cuma buat ngasih kita semacam kekuatan super, tapi untuk memurnikan hati kita. Dia ngebakar abis sifat-sifat lama kita yang penuh ketakutan dan egois, lalu ngegantiin itu semua dengan kekudusannya. Bukti paling gila dari penyucian api ini? Lihat aja Rasul Petrus. Waktu dia masih pakai kekuatannya sendiri, dia ini orang yang ketakutan sampai berani menyangkal Yesus. Tapi, begitu dia dikuasai Roh Kudus, wah beda cerita. Dia berani berdiri di depan ribuan orang, khotbah dengan lantang dan bam, 3.000 orang bertobat hari itu juga. Roh Tuhan benar-benar ngebuktiin kalau dia sanggup ngubah orang yang penuh kelemahan jadi saksi yang luar biasa. Dan transformasi ini nggak berhenti di dalam diri murid-murid aja. Ini ngebuka pintu buat misi yang jauh lebih besar, bersaksi bagi semua bangsa. Karya Tuhan ini skalanya global, teman-teman. Coba lihat daftar bangsa-bangsa yang ngumpul waktu itu. Ada orang dari Partia, Mesir, sampai Roma. Dan mukjizatnya apa? Mereka semua tiba-tiba bisa dengar murid-murid ini ngomongin perbuatan besar Allah, tapi pakai bahasa ibu mereka masing-masing. Keren banget kan?
Sejak hari pertama gereja lahir, pesan Injil itu udah didesain buat nembus segala batasan budaya dan bahasa demi nyampe ke ujung bumi. Ngumpulnya berbagai bangsa ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah pengenapan langsung dari nubuatan Nabi Yoel berabad-abad sebelumnya. Tuhan udah bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi roh kudus sekarang ini nggak cuma eksklusif buat nabi atau raja kayak di zaman perjanjian lama. Roh kudus sudah dikasih ke semua orang percaya, memampukan siapa aja, termasuk kita, buat jadi saksinya. Tapi ya, kita juga harus realistis nih. Kalau kita bersaksi karena dipenuhi roh, respons dunia pasti bakal kebelah dua. Bakal ada yang ngerasa kagum dan penasaran. Wah, apa nih artinya? Tapi di sisi lain, pasti ada aja yang ngejek dan nyepelein. Bahkan dulu murid-murid dituduh lagi mabuk. Nah, tugas kita itu simpel aja. Terus bersaksi dengan setia. Urusan gimana orang respons, itu bagiannya Roh Kudus yang ngejamah hati mereka. Sekarang, gimana caranya narik semua teologi luar biasa ini ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Rasul Paulus ngasih instruksi yang sangat jelas di Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatiin ya, ini bukan cuma sekedar nginget-nginget kejadian sejarah zaman dulu. Ini adalah perintah harian buat kita. Setiap hari kita tuh diundang buat nyerahin kursi kemudi hidup kita supaya dipimpin penuh sama Roh Kudus. Terus, langkah praktisnya gimana dong? Pertama, bangun kebiasaan berdoa. Bikin komunikasi kita sama Tuhan itu ngalir terus. Kedua, renungin firman-Nya supaya isi kepala dan hati kita selaras sama maunya Tuhan. Ketiga, melangkah dalam ketaatan dan jauhin dosa. Ingat, namanya aja Roh Kudus, Dia suka kekudusan. Dan yang keempat, pastiin hati kita ini selalu fleksibel dan mau dipimpin sama Dia. Langkah-langkah simpel inilah yang bakal bawa kuasanya masuk ke tengah-tengah tantangan kita tiap hari. Nah, kita udah lihat ya, gimana kesatuan kita itu ngundang kehadiran Tuhan, dan gimana Roh Kudus itu memurnikan sekaligus memampukan kita buat jadi saksi yang berani. Sekarang, sebelum ulasan ini selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Sudahkah kalian mengundang karya Roh Kudus dalam hidup kalian hari ini? Jangan terus-terusan maksain pakai kekuatan sendiri yang serba terbatas. Serahin hidup kalian dan siap-siap aja lihat gimana luar biasanya Tuhan bakal pakai hidup kalian. Terima kasih udah ikut belajar bareng hari ini, selamat merenungkan, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.